Uh, yeah. 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 Di mana letaknya? Kuningan, Di Kuningan. Kuningan itu kabupaten atau kota? Kabupaten, Kabupaten. Ya. Kamu sendiri orang mana? Orang orang Kuningan Bandung. juga? Orang Bandung. Bandung. Bandung ya. Nah, berarti tinggal di kota Bandung. Nah, meskipun ya Kuningan itu adalah kabupaten ya, kira-kira Kuningan itu bisa nggak dengan suatu definisinya gitu dianggap sebagai kota ya? Bisa saja begitu ya. Kuningan mungkin memiliki suatu wilayah ya, biasanya di pusat kabupatennya begitu yang kita sebut sebagai ibu kota kabupaten ya, dan wilayah tersebut memiliki aktivitas ya yang mayoritasnya non pertanian gitu. Nah, seperti ini ya, Kuningan. Nah, ini pusatnya nih. Pusat Kabupaten Kuningan tuh. Nah, ini nih. Nah, di wilayah ini ya, meskipun dia secara administratif ya disebut sebagai kabupaten ya, secara definisi geografis dan definisi-definisi lainnya dia layak disebut sebagai suatu kota. Ya. Kenapa? Karena ada pemusatan penduduk ya. Seperti itu ada penduduk yang padat ya, dan penduduk-penduduk ini ya tidak bekerja ya sebagai petani yang tinggal di sini ya. Yang bekerja sebagai petani mungkin di sekitar sekolah kamu nih di Al Multazam ya kan. Karena letaknya kan lebih di pedesaan ya, lebih rural begitu ya. Jadi ada dua istilah nih, urban dan rural ya. Urban itu artinya perkotaan ya, rural itu artinya pedesaan ya, seperti itu. Nah, ini ya ruang lingkup kota. Jadi kita bisa membagi definisi kota ya menjadi beberapa eh, ruang lingkup ya. Mulai dari kota secara fisik, demografis, sosial, geografis, statistik, ekonomi hingga administrasi. Nah, secara fisik ya, kota ya definisinya adalah suatu wilayah ya dengan wilayah terbangun atau build up area yang lebih padat dibandingkan area sekitarnya. Nah, jadi itu ya ciri fisik dari suatu kota. Dia punya wilayah terbangun, punya bangunan yang lebih padat dibandingkan daerah sekitarnya. Kalau misalkan desa, bangunannya sedikit, ya, banyak tanah kosong, banyak kebun, banyak hutan, ya, yang belum terbangun, ya, termasuk lahan pertanian juga, ya, yang bukan merupakan suatu bangunan. Kemudian ciri demografisnya. Suatu kota adalah wilayah di mana terdapat konsentrasi penduduk yang dicerminkan oleh jumlah dan tingkat kepadatan yang lebih tinggi dengan keadaan di sekitarnya. Jadi secara demografis dicirikan dengan padatnya penduduk ya, banyaknya penduduk yang mendiami di suatu wilayah yang sempit begitu ya. Kemudian secara sosial ya didefinisikan berdasarkan ini ya, kelompok-kelompok sosialnya ya yang heterogen ya, berbeda dengan di desa ya. Kalau di kota ya masyarakatnya lebih heterogen. Yang heterogen itu apa? Lebih beraneka ragam ya. Mungkin kamu bisa bandingkan ya antara di Kuningan ya, di wilayah sekitar sekolahan kamu begitu dengan di kota Bandung ya. Karena kota Bandung itu lebih besar ya. Nah, mungkin penduduk kota Bandung ya itu lebih heterogen ya, lebih beraneka ragam baik secara suku ya, suku bangsanya begitu, tidak hanya orang Sunda saja ya, tapi ada juga pendatang-pendatang dari suku lain ya. Kemudian dari pandangannya ya ada orang yang tradisional, ada juga orang yang modern ya, beraneka ragam. Lalu mulai dari pekerjaannya, ada yang formal, ada yang informal begitu dan sebagainya. Ya, kelompok-kelompok sosial yang bisa terbentuk ya, beraneka ragam kalau di kota. Kemudian secara statistik ya, kota adalah suatu wilayah yang secara statistik besaran atau ukuran jumlah penduduknya sesuai dengan batasan atau ukuran untuk kriteria kota. Ya, jadi ada apa namanya besaran minimum ya untuk mengklasifikasikan suatu kota. Nanti kita bahas di subbab berikutnya.
Nah, ini secara geografis ya. Kota definisinya adalah suatu wilayah dengan konsentrasi penduduk yang lebih padat dari wilayah di sekitarnya. Ya, dilihat dari penduduknya. Sedangkan kalau secara ekonomi, ya dilihat dari kegiatan ekonominya. Kalau di kota, ya, orang-orang itu pekerjaannya bukan bertani, ya, bukan bekerja di sektor pertanian, tapi bekerja di sektor-sektor lain seperti perdagangan, perindustrian, pelayanan jasa, perkantoran, hingga pengangkutan. Ya, seperti itu. Dan terakhir secara administrasi, ya, kota ya adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu garis batas kewenangan administrasi pemerintah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu, ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan ya mengenai definisi kota? Cukup. Oke. Kamu eh, kelas berapa? Udah pernah ikut OSK belum? Kelas 10. Belum. Kelas 10 ya. Belum, oke. Berarti masih baru. Oke, kita lanjut ya. Klasifikasi kota. Ya, klasifikasi cara kita membagi-bagi jenis-jenis kota. Nah, kita bisa membagi ya kota berdasarkan klasifikasi secara kuantitatif ya atau berdasarkan jumlah penduduknya ya. Nah, bisa dilihat di sini nama tahapan-tahapan kota ya dari yang paling kecil ya hingga semakin membesar dan jumlah penduduk maksimum ya dari tiap tahapan ya. Ada dwelling group, small neighborhood ya, neighborhood, small town, town, large city dan sebagainya. Ya sampai yang paling besar itu Ekumenepolis ya. Tahu nggak berapa jumlah penduduk kota Bandung? Nah, kita lihat coba ya kota Bandung. Jumlah penduduknya ya. Kamu Bandungnya di mana? Di kotanya apa di kabupatennya? Kalau kabupatennya di kecamatan apa? Di kota. Oh, di kotanya. Ya. Nah, ini jumlah penduduknya adalah, nah, jumlah penduduk metro. Apa artinya nih? Jumlah penduduk metro. Artinya ya, jumlah penduduk di kawasan metropolitan atau di kawasan aglomerasi kota. Ya, begitu. Dan kita tahu ya, kawasan aglomerasi Kota Bandung ya, itu bukan cuma mencakup Kota Bandung saja, tapi mencakup juga wilayah-wilayah terbangun di sekitar Kota Bandung ya. Mencakup juga wilayah Kabupaten Bandung ya, sebagian Kabupaten Bandung dan juga Kota Cimahi ya. Kalau di Kota Bandung saja jumlah penduduknya dikit ya, cuma 2 juta tuh ya. 2 juta penduduk. Ya, tapi entah kenapa di wilayah metronya ya lebih besar ya. Oh, enggak sampai 10 ya. 8 juta penduduk ya. Wilayah metropolitan Bandung ya. Meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi ya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan sebagian Kabupaten Sumedang ya seperti Jatinangor ya itu masih masuk ya ke wilayah aglomerasi atau pemusatan Kota Bandung. Gitu sama seperti Jakarta ya kawasan perkotaannya meluas ya di luar Provinsi DKI Jakarta ya. Seperti itu ya sangat luas mencakup Jabodetabek, Punjur ya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur gitu ya. Sangat luas sekali kawasan pemusatannya. Nah, tadi kawasan aglomerasi Kota Bandung memiliki jumlah penduduk 8 juta. Berarti secara kuantitatif wilayah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tahapan kota apa? Ya di sini. Kalau 8 juta. Yang mana? Conurbation. Iya, masuknya ke conurbation ya.
2 juta sampai 14 juta. Ya, Jabodetabek juga ya. Jabodetabek jumlah penduduknya ya sekitar 11 juta yang masuk ke conurbation ya. Begitu. Jadi ada kota besar ya large city. Gabungan kota yang sangat besar ya, lebih besar dari large city disebutnya metropolis ya. Jumlah penduduknya sekitar 1 juta orang gitu ya, maksimal 2 juta orang begitu. Nah, gabungan dari beberapa metropolis ya disebut juga conurbation ya seperti tadi itu gabungan antara kota-kota besar, gabungan antara kota Bandung dengan kota Cimahi gitu ya, dan seterusnya ya. Cuma kalau istilah urban region, urban kontinen, ekumenepolis ini sifatnya teoritis saja ya. Ekumenepolis ini ya merupakan istilah untuk menyebut ketika semua tempat ya di bumi yang dapat dihuni oleh manusia ya itu semuanya dijadikan kota ya, maka jumlah penduduknya ya itu ya 30 miliar orang ya. Itu ya apabila semua tempat yang dapat dihuni di bumi ya semuanya dibangun kota maka kira-kira bisa menampung 30 miliar orang. Itu ya. Nah, klasifikasi kuantitatif berdasarkan pemerintah Republik Indonesia yang menggolongkannya juga berdasarkan jumlah penduduk ya. Ada kota kecil, kota sedang, kota besar ya, serta metropolis ya. Ini perlu kamu apa hafalkan ya angka-angkanya ya. Kota kecil dari 20.000 sampai 50.000, kota sedang 50.000 sampai 100.000. Terus kota besar 100.000 sampai sejuta, dan kota yang metropolis ya lebih dari 1 juta orang. Ya, ini berdasarkan pengklasifikasian yang ada di Indonesia. Ya, kalau yang tadi ini secara umum di kalangan internasional. Ya, seperti itu. Ya, metropolis lebih dari 1 juta orang. Berarti kota Bandung ya itu metropolis. Ya, jumlah penduduknya lebih dari 1 juta orang. Kalau Kuningan, ya, berapa jumlah penduduknya? Nah, 1 juta juga, ya. Lebih dari 1 juta orang juga. Tapi ini penduduk satu kabupaten, ya, bukan di pusat kotanya saja. Jadi juga mencakup wilayah pertaniannya juga, begitu wilayah yang bukan kota. Ya, jadi kalau Kuningan ini bisa digolongkan juga sebagai kota besar, ya, hingga metropolis. Seperti itu. Oke, itu secara kuantitatif. Nah, bagaimana secara kualitatifnya ya. Secara kualitatif ya kota dapat kita bagi ya berdasarkan tahapan perkembangannya ya. Yakni ya pertama ada Eopolis ya. Eo itu artinya sebelum ya. Polis itu artinya kota. Ya, ini dari bahasa Yunani ya. Eopolis berarti tahap perkembangan desa yang sudah teratur ya, sehingga organisasi masyarakat penghuni daerah tersebut ya sudah mulai memperlihatkan ciri-ciri perkotaan ya. Ini merupakan wilayah peralihan dari desa ke arah perkotaan ya. Jadi Eopolis ini bukan kota ya, tapi masih berupa desa. Tapi desa yang sudah teratur ya, sudah memperlihatkan ciri-ciri khas perkotaan begitu ya. Ciri-ciri khas perkotaan antara lain seperti apa ya dibandingkan desa ya tadi ya, adanya pemusatan penduduk ya, adanya apa namanya, apa, komunitas yang heterogen itu, wilayah terbangun yang tinggi begitu. Tapi mungkin masih ada ciri-ciri pedesaannya juga ya, seperti misalkan mayoritas penduduknya masih bertani dan sebagainya ya gitu. Jadi geopolis ini gabungan seperti apa namanya, peralihan antara desa dengan kota ya, punya ciri khas perkotaan dan punya juga ciri khas pedesaan seperti itu. Kemudian dia bisa berkembang menjadi kota polis ya, tahap di mana suatu kota ya masih bercirikan agraris atau masih agrikultural oriented ya. Yang dimaksud kota agraris ya, bukan berarti kota tersebut ya mayoritas penduduknya petani ya, bukan.
tapi ya sebagai kota yang melayani wilayah pertanian atau wilayah pedesaan di sekitarnya. Ya, contohnya Kota Bandung, ya. Kota Bandung itu ya didirikan oleh pemerintah Belanda, ya, oleh pemerintah Belanda untuk apa? Untuk mengkoordinir, ya, mengatur kawasan-kawasan perkebunan yang ada di dataran tinggi Parahyangan. Seperti itu, ya. Jadi awal mula Kota Bandung didirikan, dibangun oleh orang Belanda, ya, itu sebagai pusat perdagangan, ya, perdagangan hasil pertanian di wilayah pertanian sekitarnya, ya, gitu. Seperti itu, ya. Pada awal terbentuknya Kota Bandung, ya, masih bercirikan agraris, ya, masih agrikultural oriented. Nah, tapi lama-kelamaan ya, seperti yang kita lihat saat ini, ya, Bandung ya lebih berkembang lagi begitu, ya. Sekarang ya telah berkembang menjadi metropolis ya di mana sebagian besar kehidupannya industrial oriented, ya. Di Bandung kan jadi sekarang sudah banyak industri ya, bukan cuma sebagai kawasan perdagangan hasil pertanian saja begitu ya, tapi juga sudah banyak industrinya begitu. Kalau di Bandung ada industri apa saja? Ada pabrik apa aja? Biasanya terkenalnya pabrik apa? Makanan paling Makanan, nggak tahu apa lagi. lagi? Banyak sih. Baju Iya, sepatu. baju ya, sepatu, apalagi ada pabrik pesawat terbang loh di Bandung, ya, Iya, iya. pabrik pesawat. Ini PT apa? PT Dirgantara Indonesia, ya, kan pusatnya di Bandung, tuh, ya, pabrik pesawat, ya, pabrik tank, ya, pabrik pistol juga ada di Bandung, ya, Pindad, ya, kantor pusatnya di Bandung tuh, ya, didirikan sama Belanda nih, si Dendels, ya, pas perang lawan Inggris. Ya, dia memproduksi kendaraan tempur begitu. Nah, ini menjadikan kota Bandung ya sebagai kota industri ya gitu. Bukan cuma lagi sebagai kota yang bercirikan agraris ya, yang mengolah hasil pertanian ya, perdagangan hasil pertanian, tapi lebih dari itu ya, punya kawasan industri yang kuat begitu. Ya, yang paling terkenal di Bandung itu tekstilnya sebenarnya ya. Industri tekstilnya sangat besar sekali ya, dan itu menyebabkan permasalahan permasalahan lingkungan ya, seperti pencemaran Sungai Citarum ya akibat dari limbah tekstil begitu. Nah, kemudian ya kota Bandung berkembang lagi ya, sudah punya banyak industri ya, industrinya membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, akibatnya kota-kota di sekitarnya ikut bertumbuh ya, seperti kota Cimahi ya, kawasan Jatinangor ya itu bertumbuh begitu ya. Jatinangor itu masuk ke Kabupaten Sumedang ya, tapi ya lebih terpengaruh oleh pusat kota Bandung dibandingkan pusatnya Kabupaten Sumedang gitu ya. Nah, ini karena ya kawasan tersebut ya mulai dari Cimahi sampai Jatinangor itu sudah menjadi suatu megapolis ya, gabungan dari kota-kota besar ya sangat besar sehingga membentuk jalur perkotaan ya. Di sini ya di tahap ini ya kota tersebut sudah akan mulai mengalami penurunan kualitas ya. Seperti di Bandung ya kita bisa merasakan macet ya, suhu yang memanas, pencemaran lingkungan ya, banyaknya kawasan kumuh dan sebagainya. Seperti itu ya megapolis. Ya. Lalu ada Tiranopolis ya dicirikan dengan kriminalitas tinggi, kemacetan atau kekacauan pelayanan. Ya Tiranopolis ini merupakan kota ya yang saking besarnya ya menjadi punya kualitas yang rendah begitu ya. Banyak hal-hal negatifnya ya karena kriminalitas tinggi, kemacetan ataupun kekacauan pelayanan ya. Pelayanan kesehatannya, ya airnya, listriknya acak-acakan. Kemudian terakhir ya,
Kalau kotanya sudah sangat buruk sekali, maka kota tersebut ya akan ditinggalkan oleh penduduknya, ya. Kotanya akan ditinggalkan oleh penduduknya dan menjadi kota mati, ya. Kota yang nggak ada lagi penduduknya, cuma ada bangunannya doang, ya. Itu disebut sebagai nekropolis, ya. Kota yang penduduknya berkurang. Apa contohnya? Pernah dengar nggak kota di dunia ya yang ditinggalkan penduduknya? Ada. Ya, apa? Lupa sih namanya. Di mana? Kenapa ditinggalkan penduduknya? Nah, ya, Apa? Kenapa orang pindah dari situ? oh ya, kurang tahu lah. Kurang tahu. Iya, banyak ya alasan kenapa suatu kota itu bisa ditinggalkan oleh penduduknya, ya. Mulai dari bencana alam, ya. Bisa jadi ya, suatu kota ya kena tsunami begitu, ya. Tapi biasanya kota kalau kena bencana alam ya bisa saja dibangun lagi, ya. Penduduknya nggak pindah, hanya mengungsi saja untuk sementara. Seperti kota Banda Aceh ya, diterjang tsunami, hancur, dibangun kembali, begitu, ya. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa kota yang apa namanya setelah hancur ya tidak dibangun kembali. Ya masyarakatnya dipindahkan ya ke tempat lain. Contohnya ya ada ibu kota negara yang ditinggalkan di Karibia. Saya juga lupa namanya apa. Nah ini Plymouth ya. Plymouth itu merupakan ibu kota dari Montserrat ya. Montserrat itu merupakan suatu wilayah apa namanya? Wilayah teritorinya Inggris yang ada di Amerika Tengah, begitu ya. Nah, Plymouth ini sekarang menjadi kota mati, begitu ya, karena letusan gunung berapi, ya. Ada gunung berapi meletus, ya, abunya itu ya menutupi kota dan menyebabkan orang-orangnya berpindah ke kota lain. Ya, sekarang ya meskipun ini suatu ibu kota negara, ya, sekarang tidak ada orangnya, tidak dihuni lagi. Ya, banyak kasus-kasus karena bencana. Pernah dengar Chernobyl? Nah, di Ukraina ini ya. Kotanya menjadi kota mati ya karena ledakan nuklir ya. Pembangkit nuklir yang kemudian ada bencana radioaktif begitu ya, meledak sehingga mencemarkan lingkungan ya di sekitar pembangkit listrik tersebut ya. Kotanya ya menjadi kota yang ditinggalkan oleh penduduk ya karena sangat berbahaya sekali begitu ya paparan dari radiasi nuklir ya yang masih ada sampai sekarang di tempat tersebut ya di sekitar kawasan Chernobyl. Ya, kotanya disebut kota Pripyat ya ya kota Pripyat yang ada di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Chernobyl ya seperti itu. Nah, selain karena bencana, ya, bisa juga kota ditinggalkan penduduknya karena faktor ekonomi, ya. Faktor ekonomi itu merupakan faktor yang paling penting, ya. Semua orang butuh makan, begitu. Semua orang butuh pekerjaan. Nah, kalau di kota tersebut, ya, orang kan berbondong-bondong ya datang ke kota karena kota itu ya merupakan aglomerasi atau pemusatan dari kegiatan ekonomi. Begitu ya kegiatan ekonominya banyak ya mulai dari perdagangan perindustrian dan sebagainya ya kalau industrinya mati ya maka itu akan menimbulkan efek domino ya di mana kegiatan ekonomi lainnya juga mati ya akhirnya penduduknya bisa hilang gitu penduduknya bisa pindah dari kota tersebut dan kota tersebut menjadi kota mati ya seperti itu contohnya ya Detroit di Amerika Serikat ya. Kota Detroit ya
merupakan kota besar di Amerika Serikat, ya, yang dulu terkenal akan industri otomotif, ya, industri mobil, begitu, ya. Namun ya di era globalisasi, ya sejak zaman setelah Perang Dunia Kedua, ya, perusahaan-perusahaan mobil di Amerika Serikat banyak yang bangkrut atau memindahkan industrinya ke negara-negara lain, ya, ke Meksiko yang punya biaya tenaga kerja yang lebih murah, ya, atau ke negara lain, ya, negara lain punya industri otomotif, industri mobil yang lebih bagus, ya, seperti Jepang, mobil Jepang lebih bagus dibandingkan mobil Amerika. Mobil Cina, mobil Jerman juga lebih bagus dibandingkan mobil Amerika. Sehingga industri otomotif di Amerika Serikat ya menjadi menurun, ya, seperti itu. Produktivitasnya menurun, kalah saing, ya, karena globalisasi. Padahal Amerika Serikat itu ya adalah pionir atau apa namanya, eh, pencetus ya industri otomotif, ya, banyak tokoh-tokoh otomotif ya dari Amerika Serikat seperti Henry Ford, ya, yang punya perusahaan mobil ini nih, ya, Ford. Lalu ada Dunlop juga, ya, yang punya perusahaan ban, begitu, ya. Dunlop itu nama orang, ya. Nah, itu semuanya kan dari Amerika Serikat, begitu, ya. Nah, menurunnya industri otomotif di Amerika Serikat menyebabkan kota Detroit, ya, menjadi kota mati, ya. Begitu banyak bangunan-bangunan ya yang ditinggalkan oleh penduduknya, begitu, ya. Ditinggalkan oleh penduduknya. Ya, pusat kotanya ya menjadi sepi, ya, dipenuhi oleh kriminal, begitu, dan tidak bagus ya untuk eh, kehidupan, ya. Semakin lama semakin tiranopolis dan akhirnya menjadi kota mati di beberapa tempat, ya, seperti itu. Tapi sekarang ya pemerintah kota Detroit ya mulai merevitalisasi kota tersebut, ya, dibangun gedung-gedung tinggi, ya, sebagai pusat pusat perkantoran, ya, tidak lagi bergantung pada industri tapi pada perkantoran, begitu, ya. Nah, tapi ya Amerika Serikat ya masyarakatnya cenderung enggan kembali tinggal di pusat kota, ya. Orang-orang yang bekerja di kantor di pusat kota Detroit, mereka nggak mau tinggal di pusat kota karena pusat kotanya jelek, ya, penuh dengan apartemen-apartemen seperti ini nih, ya, yang kumuh, begitu. Akhirnya mereka memilih tinggal di kawasan pinggiran kota yang disebut sebagai kawasan suburban, suburban mobil, suburban residensial. Nah, seperti ini. Mungkin kamu pernah lihat ya di film-film Hollywood, ya, di film-film Amerika, begitu, ya. Orang-orangnya ya tinggal di rumah yang besar-besar, ya. Di rumah besar-besar seperti ini, ya. Mereka semua punya mobil, ya. Atau anaknya kalau sekolah pakai bis sekolah, begitu, ya. Nah, seperti ini rumahnya besar dengan halaman yang luas. Dan sejauh mata memandang isinya rumah semua, ya. Nah, ini namanya kawasan suburban. Menurut kamu, ya, kawasan suburban ini kota atau desa? Digolongkannya sebagai apa? Kota atau desa? Eh, Desa sih. Kenapa desa? Ciri Karena desanya apa? nggak ada apa ya, kayak pekerjaan gitu tuh. Betul, betul. Ya, tidak ada pemusatan kegiatan ekonomi. Ya, nggak ada apa-apa di sini selain rumah. Ya, jadi kawasan suburban itu isinya apa? Isinya cuma rumah. Ya, rumah-rumah penduduk. Nggak ada kegiatan ekonomi, nggak ada toko, nggak ada pasar, nggak ada pusat perdagangan, nggak ada perkantoran, gitu. Ya, maka dia tidak bisa disebut sebagai kota, ya, bukan merupakan pusat kota, tapi pinggiran kota, ya. Tapi dia juga nggak bisa disebut sebagai desa,
ya, bukan juga desa. Kenapa? Ya, karena meskipun dia apa namanya ini ya, lahan terbangunnya sedikit ya, bangunannya kan kecil ya. Lebih besar lahan terbukanya tuh banyak rumput ya. Tapi rumput itu bukan lahan pertanian ya. Halaman rumah mereka itu bukan lahan pertanian ya. Orang-orang yang tinggal di sini bukan petani ya, tidak bekerja sebagai petani, tidak menggarap tanah. Mereka semua pekerjaannya ya keren-keren di kota begitu. Ya biasanya sebagai orang kantoran ya yang bekerja di kota, yang pulang pergi ke kota begitu. Jadi wilayah suburban ini merupakan wilayah peralihan juga ya antara desa dengan kota begitu ya. Kalau diartikan ya suburban itu dikenal juga sebagai wilayah pinggiran kota. Tapi dia bukan kota itu sendiri ya. Karena tidak mencakup beberapa definisi ya, tidak memenuhi beberapa definisi ya seperti eh, penduduknya yang kurang padat ya dan tidak ada pemusatan kegiatan ekonomi seperti yang kamu bilang ya. Begitu ya, paham ya. Itu klasifikasi kualitatif ya. Di Indonesia juga ada nih ya, kota mati, nekropolis ya. Contohnya Solok ya. Solok tuh di mana ya? Di Sumatera Barat ya. Dulu ya kota Solok itu ya dikenal sebagai kota pertambangan ya. Di sana ada tambang batu bara yang di dibangun oleh Belanda ya, namanya tambang batu bukan Solok, Sawah Lunto, maaf ya. Kota Sawah Lunto yang saya maksud, bukan Solok. Dua-duanya di Sumatera Barat ya berdekatan. Nah, jadi ada tambang batu bara ya, yang sekarang tambang batu baranya menjadi situs warisan dunia UNESCO ya, karena merupakan suatu tambang ya yang punya aspek budaya yang tinggi ya, sangat bersejarah begitu ya. Salah satu tambang batu bara pertama yang dibangun di Indonesia begitu ya. Dan sangat unik sekali ya, tambangnya itu di bawah tanah ya, berupa apa namanya, terowongan-terowongan seperti ini ya. Jarang ya di Indonesia tambang batu bara ya yang berupa terowongan seperti ini begitu ya. Zaman sekarang tuh tambang batu bara kebanyakan open pit ya, tambang terbuka yang menggali tanah ya sampai ke bentuk lubang-lubang besar yang melubangi tanah ya, bukan membentuk terowongan di dalam tanah ya. Seperti itu. Nah, jadi dia unik nih ya, tambang batu bara di Sawah Lunto ya, namanya tambang batu bara Ombilin. Nah, di sekitar era awal kemerdekaan ya, tambang batu bara ini ya produksinya berkurang ya. Hasilnya berkurang sehingga apa namanya? Lapangan kerja di sana juga berkurang. Yang tadinya kotanya besar ya penuh dengan para penambang ya, karena penambang yang nggak ada lagi pekerjaan begitu, maka lama kelamaan akan ditinggalkan kan oleh penduduknya. Akhirnya kota Sawah Lunto ini sempat mengalami penurunan penduduk ya, banyak bangunan-bangunan yang kosong gitu ya, mengalami penurunan penduduk yang sangat signifikan. Tapi ya beberapa tahun belakangan ya kota tersebut mulai lagi diremajakan ya. Jadi nggak semua kota ya itu berkembang kualitasnya yang menjadi kota mati ya. Suatu kota bisa saja diremajakan ya, kembali menjadi muda kembali ya, direjuvenasi ya. Dengan cara apa ya? Mengurangi masalah-masalah yang ada di sana. Kalau masalahnya adalah minimnya pekerjaan, maka dibentuklah lapangan pekerjaan baru. Ya biasanya dari sektor-sektor lain ya, seperti sektor pertanian, perdagangan maupun pariwisata ya. Seperti Kota Sawah Lunto ya, dibangun pariwisata pertambangan ya. Atau kasusnya seperti di Belitung ya. Di Belitung itu kan sangat terkenal akan pertambangan timah ya, akan pertambangan timah. Nah, ketika harga timah turun ya, nah banyak apa namanya, kota-kota pertambangan timah yang mati begitu ya, yang ditinggalkan penduduknya. Tapi sekarang sudah berkembang lagi, bukan dari pertambangan timah tapi dari pariwisata ya. Pariwisata di apa, di Belitung ya itu sangat maju sekali ya, karena sangat unik di sana, pantainya berpasir putih dengan batu-batu granit yang besar begitu ya. Bahkan danau-danau sisa penambangannya saja ya
itu unik ya, dia punya warna-warni seperti ini, warna biru, warna hijau begitu ya, yang dijadikan tempat pariwisata begitu ya. Itu salah satu bentuk rejuvenasi ya dari suatu wilayah agar wilayah tersebut ya tetap berkembang ya, tidak mati begitu ya. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan fungsinya ya, di Indonesia kota dapat dibagi menjadi pusat kegiatan nasional ya yang melayani satu negara, ada pusat kegiatan wilayah ya secara regional seperti ibu kota provinsi, dan pusat kegiatan lokal ya mencakup wilayah yang lebih sempit. Dan menurut ahli perkotaan ya Haris dan Ulman, kota juga memiliki berbagai fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai central place ya, kota ya, kota pusat ya, pusat jasa ya, pusat pelayanan ya bagi wilayah di sekitarnya begitu. Wilayah sekitarnya ya yang dilayani oleh suatu pusat yang disebut sebagai hinterland ya. Tuh perhatikan ada kata hinterland ya. Hinterland itu apa sih? Hinterland itu adalah disebut juga daerah belakang ya, daerah belakang atau daerah yang apa namanya menjadi wilayah penyangga suatu kota ya. Dia bergantung pada suatu kota gitu. Dilayani oleh kota tersebut ya. Dan si hinterland ini akan memberikan ya produk-produknya yang biasanya barang mentah ya ke kota tersebut ya. Misalnya suatu desa ya di sekitar kota Bandung ya. Misalkan Kecamatan Ciwidey ya. Nah, wilayah Ciwidey itu merupakan hinterland dari Bandung ya. Karena kalau orang Ciwidey itu sakit, kenapa-napa ya, itu berobatnya ke Bandung. Kalau mau membeli barang yang apa namanya yang bertingkat tinggi ya seperti HP ya atau laptop ya di Ciwidey nggak ada, mesti beli di Bandung begitu. Ya, tapi kalau barang-barang yang berorder rendah seperti sembako ya di Ciwidey ada gitu ya. Kemudian ya di Ciwidey dia menghasilkan apa misalkan stroberi perkebunan ya hasil-hasil perkebunan yang dijualnya ke Bandung gitu ya. Jadi ada hubungan timbal balik tuh antara pusat kotanya ya si Bandung dengan wilayah itunya hinterlandnya ya si Ciwidey dan kawasan-kawasan lain di sekitar Bandung gitu ya. Ada juga kota yang berperan nih sebagai transportation cities ya. Kota di mana barang-barang itu dikumpulkan atau dipecah ya di suatu jaringan transportasi gitu ya. Contohnya kota Jakarta karena dia memiliki pelabuhan yang paling besar di Indonesia ya Pelabuhan Tanjung Priuk dan punya bandara ya. Nah, makanya dia sebagai simpul transportasi ya. Barang-barang di Jawa Barat kalau mau diekspor ke luar negeri ya itu lewat Jakarta dulu ya. Begitu juga kalau Jawa Barat ya mau mendapatkan barang yang diimpor dari luar negeri ya barang impornya lewat Jakarta dulu ya begitu. Sebagai kota transportasi. Ya, jadi suatu kota transportasi bisa juga sebagai kota pusat pelayanannya seperti Jakarta. Dia pusat pelayanan nasional ya, sekaligus juga sebagai pusat transportasi di Indonesia. Dan terakhir ada juga kota yang punya fungsi-fungsi yang khusus ya, specialized function cities ya. Banyak kota-kota yang punya keunikannya sendiri-sendiri begitu. Seperti kota pertambangan ya, kota industri ya yang biasanya ada juga kota yang memfokuskan pada industri tertentu begitu ya. Ada kota pendidikan ya. Contohnya kota pendidikan ya. Apa kota pendidikan?
di Indonesia? Jogja. Jogja, ya, gitu. Jogja dikenal sebagai kota pelajar, ya. Tapi kurang layak juga kalau disebut sebagai kota pendidikan, ya. Kalau kota pendidikan maka se sebagian besar penduduknya, ya, itu harus bekerja di sektor pendidikan atau melayani suatu kawasan pendidikan, ya. Kan nggak semua orang Jogja itu bekerja semua di sektor pendidikan, ya, begitu, ya. Universitas di sana yang terkenal cuma dua, UGM, UNY, gitu ya. Dan sebagian besar penduduk Jogja ya ada yang bekerja di sektor pariwisata, ya, ada yang bekerja di perdagangan, perindustrian, sedikit ya di Jogja seperti itu ya. Kalau kota pendidikan tuh misalnya di Inggris ada Oxford, ya itu nama kota ya, kota Oxford gitu ya. Jadi hampir seluruh bangunan yang ada di kota tersebut ya dimiliki oleh satu universitas, melayani suatu universitas ya. Atau kalau di tempat kamu ya di Jatinangor ya. Nah, Jatinangor bisa disebut sebagai suatu kota pendidikan ya, karena di sana ada aglomerasi atau pemusatan kawasan pendidikan ya, begitu. Banyak universitas ya di Jatinangor mulai dari Unpad, ITB, IPDN ya, semua kampusnya ada di Jatinangor. Begitu ya. Banyak ya. Gitu ya kampus-kampus di sana. Jadi kalau misalkan semua kampusnya tutup begitu pas awal-awal COVID di Jatinangornya sepi ya, ditinggalkan oleh mahasiswanya. Ya. Seperti itu ya contohnya specialized function cities ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Dah. Oke. Lanjut ke elemen perkotaan ya. Elemen perkotaan atau bagian-bagian dari perkotaan ya. Ada apa aja nih yang termasuk elemen-elemen perkotaan ya? Ada beberapa pendapat para ahli ya yang berbeda-beda mengenai elemen dari perkotaan ya. Menurut Doxiadis ya, elemen perkotaan itu ada alam ya, nature, ada individu, manusia atau antropos, kemudian ada masyarakat atau society ya, ada ruang kehidupan atau shell ya, dan jaringan atau network ya. Menurut Patrick Geddes ada place ya, suatu tempat, ada walk ya, suatu aktivitas dan folk ya, suatu masyarakat. Ya. Kalau menurut Kevin Lynch ya, ini merupakan elemen perkotaan yang pendapatnya paling banyak dipakai ya, pendapatnya Kevin Lynch ya, dari bukunya The Image of the City ya. Ada 5 elemen perkotaan. Page, age, district, node, dan landmark. Nanti kita bahas ya. Kalau menurut ilmuwan Indonesia ya Kus Hadinoto ada 5 juga ya. Ada Wisma, Marga, Karya, Suka, Penyempurna. Ini dari bahasa Sanskerta ya. Bisa nggak kamu tebak ya? Wisma itu artinya apa kira-kira? Elemen apa? Wisma. Bangunan. Bangunan ya. Dalam hal ini adalah bangunan perumahan ya. Wisma itu perumahan ya. Suatu kota harus ya dijadikan sebagai tempat tinggal ya bagi warganya. Kemudian ada marga. Marga kira-kira artinya apa marga? Ayo. PT Jasa Kota. Marga ya. Harga teh. Jasa Marga. Dia ngurusin apa itu PT Jasa Marga? Lo nggak Jalan tahu. tol. Jalan tol Iya ya. tol. Nah, berarti Iya marga itu tol. apa? Jalur transportasi ya. Suatu kota harus punya jalur transportasi ya. Tol itu kan jalur transportasi. Iya. Nah, itu ya disebutnya marga ya bahasa Sanskertanya. Terus karya, pekerjaan ya, aktivitas gitu ya. Lalu ada suka ya tempat-tempat hiburan ya. Dan terakhir penyempurna ya pelengkap-pelengkap ya kelembagaan dan sebagainya yang ada di kota. Itu ya elemen-elemen kota menurut Kus Hadinoto. Nah, kalau ini menurut Kevin Lynch ya, yang paling banyak dibahas ya ini yang harus kamu pahami ya. 5 elemen perkotaan menurut Kevin Lynch.
ya. Ada distrik, ya. Ada edge, tepian, ada pad, ada node, ya, dan ada landmark. Oke. Nah, ini ya 5 elemen perkotaan menurut Kevin Lynch, ya. Komodis. Yang pertama ada pet, ya. Pet itu adalah jalur, ya. Jalur-jalur transportasi, ya. Ekuivalen dengan marga, ya, kalau menurut si Kusadinoto, ya. Yang pertama ada pet, ya, jalur-jalur transportasi, gitu. Coba kita lihat, ya, misalkan kota Bandung, ya. Nah, ini kota Bandung. Nah, ini kota Bandung, ya. Kota Bandung, ya, punya jalur-jalur transportasi, ya. Mulai dari jalanan, ya. Lalu ada rel kereta api, ya. Penting, ya, rel kereta api di Bandung. Kalau rel kereta api di Bandung, ya, orientasinya bagaimana? Arahnya bagaimana? Utara, selatan, atau barat, timur? Rel kereta api di Bandung. Ayo. Barat timur. Barat timur, ya. Dari barat ke timur, ya. Itu orientasi apa namanya? Rel kereta api di Bandung, ya. Dan kalau kamu lihat, ya, jalan-jalan besarnya, ya, kalau di Bandung juga berorientasi dari barat ke timur tuh, ya. Kalau dilihat di sini yang warna kuning itu kan jalan-jalan besar, ya. Jalan tol di Bandung itu dari barat ke timur, ya. Gitu. Dari arah Padalarang, ya, ke arah Sumedang, ya, dari barat ke timur. Gitu. Terus jalan-jalan besar di kota Bandung juga kebanyakan berorientasi dari barat ke timur, seperti Asia Afrika, ya. Nih, jalan dari barat ke timur. Seperti itu, ya. Meskipun ada juga yang dari utara ke selatan, ya. Jadi pet ini banyak, ya. Mulai dari jalan besar, jalan kecil, sampai jalan setapak itu semuanya pet, ya, punya orde atau tingkatannya sendiri-sendiri, ya. Begitu, dan tidak cuma jalan tol rel kereta saja, ya. Transportasi lain juga bisa dihitung, ya. Seperti kalau di Banjarmasin, ya, mereka dulu, ya, kemana-mana naik apa? Naik perahu, ya, dulu. Jadi sungainya juga bertindak sebagai pet, ya, merupakan elemen kota pet, begitu, ya, sebagai jalur transportasi. Kalau di Banjarmasin zaman dulu, ya, karena orang kemana-mana naik perahu. Tapi kalau di Bandung enggak, ya, enggak ada orang naik perahu di Sungai Cikapundung, ya, begitu, ya, buat apa namanya berpindah dari Dago, begitu, ya, ke Dayakolot misalnya, itu enggak ada, ya, seperti itu. Jadi itu pet, ya, paham, ya, yang dimaksud pet, ya, jalur transportasi. Nah, kemudian, ya, jalur transportasi yang satu, ya, bisa bersinggungan dengan jalur transportasi yang lain sehingga menghasilkan yang namanya simpul transportasi. Simpul dari jaringan transportasi ini disebut sebagai node, ya, elemen yang kedua. Ini merupakan tempat-tempat yang strategis, ya, tempat-tempat di mana orang bisa berpindah moda transportasi, ya. Contohnya kalau di Bandung kira-kira apa? Tempat strategis. Ini, ya, dekat stasiunnya. Tuh. Nah, di dekat stasiun sini, ya, ada
ya ada persimpangan ya, persimpangan jalan yang penting begitu ya. 4 orang berpindah ya dari kereta ya menuju transportasi jalan raya begitu ya. Nah, suatu kota, kalau kota besar ya biasanya node-nya itu ada banyak ya. Sulit kita untuk mendefinisikannya satu persatu ya karena banyak sekali persimpangan jalannya ya. Persimpangan jalan utama, persimpangan jalan besarnya itu ada banyak ya. Tapi kalau kota-kota kecil ya, node-nya bisa kita kita identifikasikan dengan jelas ya. Contohnya kalau kota Kuningan ya, node-nya ada di mana? Simpulnya ada di mana? Nah, ternyata di sini nih. Tuh ya. Di sekitar kawasan ini nih, Taman Kota Kuningan. Tuh ya. Ini kelihatan ya di Taman Kota Kuningan ini ya ada persimpangan jalan ya ke 3 arah yang berbeda ya. Kalau ke utara ya dia ke arah sekolahan kamu ya, ke arah Cirebon. Kalau ke arah barat ya dia ke arah ini nih ya Cigugur, Cipondok ya sampai ke sini ya mana sih? Telaga dan Majalengka ya. Sedangkan kalau ke arah itu ke arah barat ya. Kalau ke arah timur dia ke arah sini ya ke arah Jawa Tengah begitu. Nah, di mana persimpangannya ya? Persimpangan dari 3 arah tersebut. Ternyata di sini di tengah-tengah sini ya. Begitu. Ya, ini node-nya ya, simpulnya. Jadi biasanya node itu berupa persimpangan ya. Persimpangan jalan yang ada di suatu pusat ya. Atau kalau di kota-kota besar ya, kota-kota besar di Jawa ya, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur ya, tiap kota itu pasti ya punya yang namanya alun-alun ya, punya yang namanya alun-alun. Bahkan kota kecil sekalipun ya. Misalkan kota Cilacap. Nah, ini kota Cilacap. Di tengah-tengah kotanya itu selalu ada yang namanya alun-alun ya. Kota-kota di Jawa ya bahkan ibu kota kecamatan saja punya alun-alun ya. Alun-alun itu merupakan ini ya lapangan ya yang ada di tengah-tengah kota ya, menjadi pusat dari kota tersebut ya. Tempat ini biasanya yang paling strategis di suatu kota ya karena tempatnya ada di tengah-tengah ya, akses kemana-mananya mudah begitu ya. Dan kalau di Jawa ya alun-alun itu ya kotanya itu biasanya menerapkan sistem Macapat, sistem 4 arah mata angin. Jadi di sekitar alun-alun itu ada 4 fungsi yang berbeda ya, 4 fungsi wilayah yang berbeda ya, sistem Macapat ya. Nah seperti ini tuh. Jadi di sekitar alun-alun ya biasanya kan alun-alun itu segi 4 ya. Di setiap sisinya itu ada berbagai penggunaan yang berbeda ya. Ada pasar ya sebagai kegiatan ekonomi begitu. Ada masjid sebagai sarana ibadah ya. Ada kantor pemerintahan ya, bisa berupa keraton ya, bisa berupa kantor bupati ya, bisa berupa kantor camat ya, tergantung itu alun-alun mana. Terus ada juga penjara atau pengadilan ya, tempat di mana hukum dijalankan gitu ya. Itu sistem Macapat di kota-kota ya di Jawa. Ya jadi sebagian besar kota-kota di Jawa seperti ini ya sistemnya. Contohnya di alun-alun Cilacap ya, di bagian utaranya ada kantor bupati Cilacap. Kemudian di bagian baratnya ada tempat ibadah ya, ada Masjid Agung. Terus di sebelah timurnya ya ada lapas ya, lembaga permasyarakatan ya, penjara. Terus di bagian selatannya di sini ya banyak ruko-ruko ya, ruko-ruko yang menjadi kawasan ekonomi utama di kota Cilacap begitu. Nah ini ya sangat sempurna sekali nih alun-alun Cilacap begitu ya sistemnya, sistem 4 arah mata anginnya begitu. Di tempat-tempat lain juga ada ya, contohnya Majenang. Majenang itu kecamatan kecil ya di di Cilacap juga begitu. Nah ini alun-alunnya ya, di bagian baratnya ada masjid, di bagian utaranya ada kantor camat, di bagian selatannya ada pasar ya.
Gitu, ada kawasan perekonomian. Ya, tapi nggak ada penjara di sini. Bagian baratnya juga kawasan perekonomian. Ada Taman Makam Pahlawan dan sebagainya begitu ya. Pusat-pusat eh, biasanya hal-hal penting ada di sekitar alun-alun begitu ya. Kalau Bandung ya alun-alunnya baru ya. Baru dibangun ya nggak dari zaman dulu ya. Kalau di Cilacap atau di Tasikmalaya ini dari zaman dulu ya. Nah, seperti ini ya alun-alun kota Tasikmalaya. Tapi ini juga nggak ditonton. Nah, dekat dengan pendopo atau tempat bupati dan sebagainya ya. Gitu. Cimahi ini ada alun-alunnya. Taman alun-alun Kota Cimahi ya. Pasti di sekitarnya ada Masjid Agung, ada kantor DPRD begitu ya. Dan ada pusat perdagangan ya. Gitu. Ada ibadah, pemerintahan dan pusat perdagangan. Nah, itu node ya. Merupakan tempat strategis di suatu kota ya. Biasanya berupa alun-alun atau persimpangan. Kemudian yang ketiga ada landmark ya. Landmark adalah apa bahasa Indonesia landmark? Markah tanah ya kalau di bahasa Indonesia kan ya landmark markah tanah. Landmark ini identik dengan ciri khas dari suatu kota ya. Tapi definisi geografisnya landmark itu adalah suatu objek fisik yang berfungsi ya sebagai public reference point ya, sebagai tempat kita mereferensikan suatu wilayah atau menjadi tempat kita menunjuk arah, tempat kita untuk berorientasi ya. Seperti itu. Contoh ya. Bisa nggak kamu jelaskan ya lokasi dari sekolahan kamu? Kita kan bisa menjelaskan suatu lokasi ya dari sudut pandang mutlak dan relatif ya. Kalau yang mutlak atau absolut kita lihat koordinatnya. Oh, sekolahan kamu Al-Multazam ya, masih Al-Multazam 2 di Linggarjati ya. Nah, ini tuh. Nah, ini koordinatnya tuh ya. 6 derajat lintang selatan ya, 108 derajat bujur timur, yaitu koordinatnya. Tapi orang-orang ya pasti nggak tahu kalau kamu sebut. Kalau ditanya, sekolah kamu adanya di mana? Oh, di koordinat sekian. Ya, nggak tahu orang-orang ya, nggak bisa ngerti begitu. Supaya orang-orang mengerti suatu lokasi ya, perlu ada perbandingan dengan lokasi dari tempat lain yang biasanya orang-orang mengerti. Begitu contohnya ya. Jadi kita harus mengacu ya suatu tempat ya dari tempat lain yang dikenal orang. Ya, tempat lain yang dikenal orang itu disebut juga sebagai landmark ya. Contohnya misalkan rumah saya ya ada di sebelah timur Monas begitu ya. Nah, Monas ini ya sebagai landmark dari kota Jakarta begitu ya. Lokasinya pasti diketahui oleh semua orang di Jakarta. Kalau lokasi rumah saya, nggak semua orang tahu begitu. Ketika saya menyebutkan rumah saya di sebelah timurnya Monas, orang jadi punya pikiran, punya bayangan rumah saya adanya di mana, gitu ya. Jadi kalau sekolah kamu kira-kira landmark di sekitarnya ada di wilayah kamu? Gedung perundingan. Gedung apa? Perundingan. Nah ini tuh ya. Oh iya, Gedung Perundingan Linggarjati, tempat bersejarah. Oh iya, tempat itu ya perundingannya sekutu dengan Indonesia. Nah iya, berarti ini landmarknya ya, ciri khas dari Linggarjati ya. Gitu. Semua orang ya pasti tahu ya kalau Linggarjati itu tempat perundingan dari perjanjian ya. Jadi ini tempat yang menjadi landmark ciri khas ya. Dan sekolah kamu bisa disebutkan ya. Oh, berada di tidak jauh dari Gedung Perundingan Linggarjati ya di sebelah baratnya gitu ya. Seperti itu ya. Contoh dari landmark ya, tempat kita menunjuk arah ya. Kita menunjuk arah
relatif terhadap landmark tersebut, karena landmark tersebut ya lokasinya diketahui semua orang, gitu, hampir diketahui semua orang. Terus kemudian ada edge, ya. Edge itu adalah apa? Tepi, ya, tepi dari suatu kota, ya, yang menjadi transisi yang jelas ya antara kota dengan bukan kota, begitu, ya, seperti itu. Jadi edge ini merupakan hal yang atau wilayah bukan kota yang ada di sekitar kota, begitu, ya. Contohnya ya, Kota Bandung ya punya tepi apa aja. Di sebelah utaranya ya, di Kota Bandung ini ada ini ya, wilayah-wilayah yang tidak terbangun sebagai kota. Kenapa? Ya karena ini apa namanya? Lerengnya miring, begitu ya. Karena punya kemiringan lereng yang tinggi ya. Seperti di sini nih ya, di wilayah apa ini namanya, Dago ya. Cimenyan. Nah, di sini ada tebing keraton. Nah, tebing keraton ini ya karena wilayahnya miring, bertebing-tebing, berbukit-bukit ya, tidak dapat ya dibangun sebagai kota. Maka ini adalah batas dari kota Bandung gitu ya. Tapi kebanyakan kota Bandung ini tidak berbatas ya, apa namanya, tidak punya batas yang jelas antara wilayah permukiman, antara wilayah kota dengan wilayah desa di sekitarnya. Begitu ya. Nah, kawasan pertanian ini nih ya, ini juga dapat kita kategorikan sebagai batas kota Bandung ya. Pian dari kota Bandung. Dia bukan kota. Atau Teluk Jakarta di Jakarta ya. Di utaranya Jakarta ya, tapi utaranya ada sebuah perairan namanya Teluk Jakarta. Nah, Teluk Jakarta ini berarti tepi atau edge dari kota Jakarta gitu. Atau misalkan Banjarmasin. Nah, Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Perhatikan tuh ya. Kota Banjarmasin ini ya, di sebelah baratnya ada sungai besar ya, ada sungai namanya Sungai Barito. Nah, Sungai Barito ini bertindak sebagai pi dari kota Banjarmasin. Ya, begitu. Kota Banjarmasin ada di tepi Sungai Barito. Ya. Di seberangnya kota Banjarmasin itu bukan kota Banjarmasin, ya. Itu wilayah yang bukan kota, ya, wilayah pedesaan seperti ini, wilayah rural. Ya. Jadi kota Banjarmasin ada di tepi Sungai Barito. Tapi kota Palembang, ya, apakah dia di tepi Sungai Musi? Enggak, tuh. Perhatikan, ini Sungai Musi, ya, mengalir di tengah-tengah kota Palembang, ya. Jadi dia bukan di pinggiran kota Palembang, bukan di tepi kota Palembang, tapi di tengah-tengah kota Palembang, ya, kanan kirinya Sungai Musi itu Palembang, gitu. Sehingga Sungai Musi bukan edge dari Palembang, bukan tepi dari Palembang, melainkan apa? Sungai Musi itu apanya Palembang? Termasuk elemen apa dari kota Palembang? Landmark. Landmark, ya, tempat berorientasi, ya. Karena Sungai Musi ya diketahui oleh semua orang, ya, ada di tengah-tengah kota Palembang, ya. Jadi orang-orang di Palembang kalau mau menunjuk lokasi ya, oh rumah saya di sebelah selatan Sungai Musi, oh rumah saya di sebelah utara Sungai Musi, oh sekolah saya tidak jauh dari Sungai Musi, begitu ya, sebagai landmark. Bisa juga sebagai transportasi ya, sebagai pet ya, karena di sini banyak getek ya, banyak perahu-perahu ya yang menghubungkan antar kota Palembang ya lewat Sungai Musi gitu. Ya itu fungsi Sungai Musi. Dan terakhir ya, distrik ya, bagian dari suatu kota ya yang punya ciri khas tertentu ya, punya karakter tertentu sehingga bagian dari kota tersebut ya dapat berbeda ya, dapat kita bedakan ya dengan bagian lain dari suatu kota. Begitu ya. Misalnya kota Bandung. Kan kota Bandung itu kan nggak sama semua, ya. Dari utara, barat, selatan, timur sama semua isinya, ya. Ada wilayah-wilayah permukiman, maaf ya, permukiman kumuh begitu, ya. Wilayah Islam, ya. Ada juga wilayah permukiman orang kaya begitu, ya. Yang rumahnya gede-gede, ya. Ada juga wilayah pusat pemerintahan, isinya banyak bangunan pemerintah, ya. Sekitar Gedung Sate nih ya, wilayah pusat pemerintahan ya. Ada juga wilayah industri ya, isinya bangunan-bangunan industri. Nah, seperti di sini nih ya.
Di mana nih? Ini bangunan industri banyak banget. Di Lewi Gajah. Nah, di Cimahi, ini udah masuk Cimahi. Nah, ini kawasan industri nih, banyak sekali ya. Seperti itu, ya. Jadi, nah kamu lebih tahu lah di Bandung itu ya. Perbedaan daerahnya apa saja, gitu, ya. Di mana tempat pusat perdagangan, di mana distrik yang apa namanya menjadi pusat pemerintahan, ya. Ada juga distrik yang bisa menjadi tempat apa namanya terkonsentrasinya etnis tertentu, ya. Misalkan kalau di Jakarta ya etnis Tionghoa, Chinese ya itu terkonsentrasi di suatu distrik, ya, di suatu kawasan di Glodok gitu ya. Mungkin di Bandung ada pecinan, ya ada nggak pecinan tempat terkonsentrasinya orang-orang Tionghoa ya di suatu kota, ada nggak di Bandung? Ada ya, wisata pecinan Bandung, Chinatown. Nah, di kawasan mana ini? Ada yang bilang juga nggak punya. Nah, di artikel ini dibilang kalau kawasan Bandung tidak punya pecinan ya, berarti apa namanya masyarakat Chinese di Bandung tidak terkonsentrasi di suatu tempat, gitu. Nggak seperti tempat-tempat lain ya. Seperti di Cirebon mungkin punya pecinan. Cirebon punya ya di Cirebon. Ya. Berkaitan dengan berlabuhnya Cheng Ho ya di Cirebon seperti itu ya. Jenderal dari Cina. Seperti itu ya, distrik ya dari suatu kota ya, kawasan-kawasan, bagian-bagian dari suatu kota ya. Sampai sini bisa dipahami mengenai elemen-elemen kota. Ada pertanyaan? Ada? Cukup. Cukup. Oke, kalau cukup. Ya, kalau cukup kita lanjutkan ke perencanaan kota. Ya, kota itu perlu kita rencanakan. Ya, apa itu perencanaan kota? Ya, itu adalah persiapan, ya, antisipasi kota, ya, di masa yang akan datang, ya, dengan titik beratnya pada aspek spasial dan tata guna lahan. Ya. Nah, perencanaan kota ini berbeda dengan manajemen kota. Kalau manajemen kota ini memperhatikan kegiatan yang akan segera dilakukan dengan titik berat pada aspek intervensi dan pelayanan publik. Gitu. Jadi kalau benerin jalan, ya, apa namanya, memitigasi bencana itu termasuk manajemen kota, ya, yang harus segera dilakukan, ya, berhubungan dengan pelayanan publik, ya. Tapi ya kalau mempersiapkan kota di masa yang akan datang, ya, terutama pada aspek spasial atau tata guna lahan, penggunaan lahan, itu disebut sebagai perencanaan kota. Di Indonesia, ya, suatu kota dan wilayah pada umumnya direncanakan menggunakan dokumen undang-undang yang disebut sebagai RT RW, ya, bukan rukun tetangga, rukun warga, ya, tapi rencana tata ruang wilayah, ya, RT RW. Ini merupakan dokumen undang-undang yang berlaku, ya, selama berapa tahun masa berlakunya? 20 tahun, ya. Suatu dokumen yang berisi rencana wilayah selama 20 tahun di masa yang akan datang, ya. Dan kemudian ini ditinjau tiap 5 tahun sekali. Nah, apa isinya RT RW? Ya. RT RW itu biasanya, ya, akan memiliki lampiran, ya, berupa peta, ya. Di peta ini, ya, pemerintah itu mengatur, ya, pola-pola keruangan, ya, tata guna lahan, bagaimana caranya lahan itu ditata, ya, penggunaannya. Ada yang boleh digunakan sebagai permukiman, ada yang tidak boleh, begitu. Ya, ada kawasan lindung yang nggak boleh dibangun, ya.
Misalkan hutan kota itu nggak boleh dibeli oleh swasta terus dibangun. Hutan ya nggak boleh. Lahan pertanian, kalau misalkan di rencananya itu adalah lahan pertanian, maka lahan tersebut nggak boleh digunakan sebagai industri, nggak boleh diubah jadi industri karena sudah direncanakan sebagai lahan pertanian. Ya, pengubahannya menjadi kawasan industri berarti melanggar tata ruang, ya, melanggar rencana pemerintah. Ya, seharusnya pembangunannya tidak akan diizinkan oleh pemerintah kalau melanggar rencana, karena pemerintah pasti sudah menyiapkan, ya, di suatu kota mana wilayah yang dapat digunakan sebagai industri, mana wilayah yang boleh digunakan sebagai perdagangan, mana wilayah yang boleh digunakan sebagai permukiman dan sebagainya, gitu, ya. Jadi nggak boleh orang beli beli apa namanya beli tanah di tengah-tengah permukiman terus dibangun industri, ya nggak boleh, ya. Bisa dikomplain sama warga permukimannya, ya, dan seharusnya memang tidak bisa diizinkan oleh pemerintah, ya, karena melanggar tata ruang, begitu, ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini jelas? Jelas, Pak.